FA investigasi dugaan pelanggaran transfer Tottenham, hasil undian dan jadwal playoff Euro 2024. Klub MLS naikkan harga tiket jika jumpa Inter Miami. Real Madrid siapkan mega proyek Los Galacticos Jilid 3, hasil drawing Piala Asia U23 2024. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mantan bintang Barcelona dan Brasil, Dani Alves bisa menghadapi hukuman 9 tahun penjara jika terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di klub malam. Jaksa menuntut hukuman tersebut ditambah ganti rugi 130.000 pounds dan masa percobaan 10 tahun. Menurut laporan Daily Mail, setelah kasus tersebut akhirnya mencapai tahap persidangan di Spanyol. FA tengah menyelidiki dugaan pelanggaran transfer yang dilakukan Tottenham Hotspur. Potensi pelanggaran terjadi saat klub berjuluk The Lily-Whites tersebut menjual Jermaine Defoe ke Portsmouth pada Januari 2008. Kedua klub dan manajer The Pompey saat itu, Harry Redknapp, disebut bernegosiasi dengan agen tidak berlisensi. Melansir Sky Sport, klub-klub yang terlibat bisa terkena larangan transfer, pengurangan poin atau bahkan degradasi. Agen dan pemain juga dihukum dari mulai peringatan, denda, hingga larangan bermain. FIFA akan membuka penyelidikan atas peristiwa rusuh antara supporter menjelang laga Argentina kontra Brasil pada Rabu pagi lalu. Menurut pemberitaan Goal, meskipun kode disiplin FIFA tidak memberikan hukuman khusus, tapi hukuman dapat dikenakan berupa denda, bermain satu atau lebih pertandingan tanpa penonton, kewajiban bermain di lapangan netral, atau bahkan pengurangan poin. Presiden FIFA sendiri yakni Gianni Infantino menyayangkan kekerasan yang terjadi di Maracana, Brasil itu. Hasil undian playoff Euro 2024 telah diketahui pada Kamis 23 November 2023. Kedua belas peserta playoff akan memperebutkan 3 jatah tersisa untuk manggung pada putaran final Euro 2024 di Jerman. Mereka tersebar ke dalam 3 jalur turnamen mini, Path A, B, C. Masing-masing path diisi 4 negara yang bertanding menggunakan format semifinal hingga final dalam pertandingan 1 leg. Pemenang final di setiap path itulah yang akan maju ke Piala Eropa tahun depan. Laga-laga playoff akan digelar pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Klub MLS, New York Red Bulls, memanfaatkan kehadiran Lionel Messi di skuad Inter Miami. Mereka mematok harga khusus ketika berhadapan dengan Inter Miami. Mereka ingin mengeruk keuntungan dari penjualan tiket pertandingan. Klub MLS lainnya, Columbus Crew, juga menerapkan kenaikan tiket dari biasanya $40 menjadi antara 382 hingga 678 US dollar ketika bertemu Inter Miami di kandang musim depan. Manchester United bisa jadi bakal dilarang tampil di Liga Champions musim 2024-25 mendatang jika sebagian saham mereka jadi dibeli oleh pengusaha terkaya Inggris Sir Jim Ratcliffe. Masuknya Ratcliffe ke MU bisa menyebabkan masalah karena Ratcliffe dan perusahaan Ineos miliknya sebelumnya sudah memiliki saham mayoritas di klub Ligue 1 Prancis Nice. Aturan UEFA artikel 5.02 menyebutkan bahwa dua tim yang dimiliki pihak yang sama tak boleh bertemu satu sama lain di kompetisi yang sama. Hal ini bisa terjadi pada Nice dan MU di musim depan jika kedua klub tersebut lolos ke Liga Champions. Barcelona akan mendapatkan amunisi baru bernama Vitor Roque. Kesepakatan itu sudah terjadi cukup lama, tepatnya di bursa transfer musim panas kemarin. Namun karena skuad Barcelona sudah penuh, maka Vitor Roque terpaksa harus menunggu sampai bursa transfer selanjutnya. Maka dari itu ia akan didatangkan dan diperkenalkan di hadapan publik Katalan di bulan Januari. Di bulan tersebut tak hanya didatangkan saja, Roque ternyata sudah didaftarkan untuk bermain di La Liga. Pemain bintang Toronto FC Lorenzo Insigne dilaporkan ingin kembali ke Italia. Ia sudah menghubungi Maurizio Sarri selaku pelatih Lazio dan juga Walter Mazzarri guna membuka asanya pulang kampung. Namun kemungkinannya kembali ke Napoli kecil dan Lazio bisa menjadi pelabuhan penyerang 32 tahun andai dirinya kembali ke negeri Pisa. Ada kabar jika pembicaraan Insigne dan Sarri terkuat. Ia dilaporkan siap jika dibutuhkan elang ibu kota untuk merapat kembali.
Rasmus Højlund absen karena cedera lutut. Højlund mengalami cedera lutut saat melawan Luton Town, terakhir kali yang membuatnya absen dari kualifikasi Euro 2024 Denmark melawan Slovenia dan Irlandia. Manchester United berharap ia akan fit untuk kembali tepat waktu untuk perjalanan hari Minggu ke Everton. Namun Ten Hag mengakui klub menghadapi penantian yang cemas untuk melihat apakah dia akan siap pada waktunya. Kabar baik datang bagi fans Real Madrid. Gelandang bintang Real Madrid Jude Bellingham telah kembali latihan bersama Real Madrid setelah dibekap cedera bahu. Gelandang 20 tahun itu sempat absen membela timnas Inggris pada kualifikasi Euro 2024 lawan Malta dan Makedonia Utara. Bellingham telah sepenuhnya pulih dan mulai berlatih penuh. Tenaganya akan sangat dibutuhkan pada laga melawan Cadiz 27 November mendatang. Paris Saint-Germain telah mengonfirmasi cederanya Marquinhos yang akan membuat bek tersebut absen dalam pertandingan Liga Champions minggu depan melawan Newcastle. Marquinhos harus digantikan oleh Nino di babak pertama setelah ia mengeluhkan ketidaknyamanan otot saat Brasil kalah 1-0 baru-baru ini dari Argentina. Marquinhos sempat mengakui usai pertandingan bahwa ia merasakan ketegangan pada hamstringnya yang memaksanya keluar. Angel Di Maria dan fans Brasil terlibat kemelut ketika para pemain Argentina berjalan menuju lorong Stadion Maracana. Para pendukung Brasil tampak melemparkan gelas dan minuman ke arah Di Maria. Demikian juga pada rekan satu timnya saat mereka berjalan melewati terowongan. Di Maria ternyata tak tinggal diam, ia kemudian tertangkap kamera membalas perlakuan fans Brasil dengan meludahi mereka. Sementara rekan satu timnya ikut adu mulut. Angel Di Maria resmi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina usai gelaran Copa America 2024. Dengan penuh rasa sedih, Di Maria pun menulis pesan perpisahan di Instagram pribadinya. Membela timnas menurut Di Maria adalah kesan terindah dalam hidupnya. Dalam karir saya, memakainya, berkeringat, dan merasakannya dengan segala kebanggaan. Dilansir Gol, Kamis 23 November, Real Madrid diklaim telah menyediakan sejumlah anggaran besar demi mewujudkan Los Galacticos jilid ketiga. Target utama Los Blancos adalah menjadikan Erling Haaland serta Kylian Mbappe sebagai rekan setim di lini depan. Sumber yang sama menambahkan jika Madrid saat ini memilih untuk menunda perekrutan Mbappe yang berjalan alot dengan fokus mengejar Haaland. Tentu Madrid harus mempersiapkan strategi pembelian kedua pemain dengan mengupayakan anggaran sebaik mungkin. Timnas Indonesia U23 menempati grup A mengacu hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Doha, Qatar, Kamis 23 November sore WIB. Timnas Indonesia U23 berada satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Seluruh pertandingan Piala Asia U23 akan mulai dilangsungkan pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Kontrak Stephen Kenny sebagai manajer tim putra senior Republik Irlandia tidak akan diperpanjang. Pelatih berusia 52 tahun yang menggantikan Mike McCarthy sebagai pelatih pada April 2020 bertanggung jawab untuk terakhir kalinya saat pertandingan persahabatan yang berakhir imbang 1-1 melawan Selandia Baru pada Selasa di Stadion Aviva. Kepergiannya terjadi menyusul penampilan buruk Irlandia di kualifikasi Euro 2024. Barnsley membutuhkan laga replay untuk bisa melewati Horsa menyusul hasil imbang 3-3 di kandang pada 3 November, sebagaimana mereka akhirnya lolos ke putaran kedua pada 14 November di markas lawan. Namun, FA Inggris mengungkapkan dalam sebuah pernyataan hari Rabu 22 November bahwa Barnsley didiskualifikasi dari kompetisi dan konfirmasi itu membuat Horsa melaju ke putaran kedua. Barnsley dikeluarkan dari Piala FA musim ini karena menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat pada laga tersebut. Karir Mason Greenwood di Manchester United sempat tercoreng kasus kriminal yang dilakukan sang pemain. Namun, winger Manchester United di era 1970-an, Ian Stormore, menyebut Greenwood layak mendapatkan kesempatan kedua dari MU. Apalagi Greenwood masih memiliki kontrak di Setan Merah hingga 30 Juni 2025. Greenwood sendiri saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Getafe. Dari 10 penampilan di seluruh ajang, ia berhasil mencetak 3 gol dan 3 assist. Sir Alex Ferguson baru-baru ini dimintai komentar terkait calon investor baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Diwawancarai oleh Gambling Zone, Sir Alex memilih tutup mulut terkait kabar Sir Jim menjadi investor baru MU. Namun, ia mengakui bahwa ia mengenal dengan baik sang Taipan tersebut. Sir Alex sendiri secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa Sir Jim bakal jadi investor baru di MU. Ia berharap sang pengusaha mampu memberikan perubahan di skuad Setan Merah.
Harry Maguire merespon permohonan maaf yang diajukan secara terbuka oleh salah satu anggota parlemen Ghana, Isaac Adongo. Maguire bahkan berharap bisa bertemu secara langsung dengan Adongo di Old Trafford. Adongo mengungkapkan permohonan maaf kepada Maguire dalam kesempatan rapat di parlemen Ghana pada Selasa 21 November waktu setempat. Dalam urayanya, Adongo mengaku keliru menggunakan performa Maguire di atas lapangan sebagai analogi kesalahan kebijakan ekonomi pemerintah Ghana. Sebelumnya, Adongo menyebut kebijakan ekonomi yang diambil Wakil Presiden Ghana Mahamudu Bawumia layaknya performa buruk Maguire yang kerap dianggap menjadi biang keladi kekalahan MU. Analogi itu disampaikan Adongo dalam sidang parlemen Ghana pada Desember tahun lalu. Striker Arsenal Gabriel Jesus mengakui kekuatan utamanya bukanlah mencetak gol-gol, tapi selama di lapangan, ia akan berupaya menjebol gawang lawan. Ditanya soal periode kering golnya, Jesus berkata, ada hal-hal yang tidak bisa saya kontrol. Saya berlatih, saya berusaha, saya bergerak mencari ruang, saya membantu tim. Gol itu sesuatu yang tak bisa dihindari. Saya percaya mencetak gol bukan aspek terkuat saya, tapi saya pernah mencetak gol-gol dan saya ada di tim untuk membuatnya. Dikutip ESPN, Chelsea telah bergabung dalam daftar klub yang melacak pemain sayap Napoli Vicha Kvaratskhelia. Manchester City, Real Madrid, Barcelona, dan Newcastle United termasuk di antara sejumlah tim yang dilaporkan juga tertarik mengontrak Kvara. Kepindahan Kvara sejalan dengan strategi Chelsea dalam memburu pemain muda berpotensi besar. Namun, Napoli berada dalam posisi yang kuat untuk menolak tawaran resmi apapun. Mengingat winger asal Georgia itu terikat kontrak dengan klub tersebut hingga tahun 2027. Real Madrid dikabarkan berencana menawari Carlo Ancelotti kontrak baru di tengah rumor timnas Brasil. Jose Mourinho akan kaget jika Ancelotti benar-benar pergi. Mourinho menasihati koleganya itu sembari menyinggung kepergiannya dari Santiago Bernabeu pada 2013. Ancelotti dinilai tidak usah pergi karena sudah klik dengan Los Blancos. Saya kira hanya orang gila yang mau meninggalkan Real Madrid ketika dia masih diinginkan, dan orang gila itu adalah saya. Bulan depan, Sergio Aguero akan kembali ke sepak bola hampir 2 tahun setelah terpaksa pensiun. Diumumkan pada hari Rabu bahwa Aguero akan menjadi bagian dari pertandingan persahabatan All-Star yang diselenggarakan oleh CONMEBOL. Dijadwalkan berlangsung di Stadion DRV PNK, markas Inter Miami. Aguero akan bermain bersama mantan superstar Barcelona Ronaldinho dan mantan rekan setimnya di Argentina Gonzalo Higuain. Asnawi Mangku Alam akan absen di laga timnas Indonesia versus Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret 2024. Penyebabnya, sang kapten terkena akumulasi kartu kuning di 2 laga awal saat laga Irak dan Filipina. Absennya Asnawi tentu dinilai menjadi sebuah kerugian besar bagi skuad timnas Indonesia. Sebab kontribusi pemain milik Jeonnam Dragons itu sangat dibutuhkan baik saat bertahan maupun menyerang karena memiliki kecepatan dalam berlari. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!